Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babil Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari Ibu Tari di Jakarta. Jadi Ibu Tari ini beberapa bulan yang lalu pernah berkonsultasi dengan saya bahwa beliau saat ini usahanya sudah menurun drastis, sehingga saat konsultasi itu sudah menunggak 1 bulan. Karena dia khawatir ke depan angsurannya semakin berat, artinya kemampuan membayarnya sudah berkurang, sudah turun drastis. Dia berpikir untuk tidak lagi melanjutkan angsurannya, tapi berpikir untuk melunasi hutangnya dari hasil tabungan yang dia miliki dan bantuan pinjaman dari saudara. Dia berencana untuk datang ke bank untuk melakukan nego pelunasan pinjaman. Jadi pinjamannya dulu sekitar 400 juta rupiah. Kemudian sisa tinggal sekitar 100 jutaan saja. Nah, dia mengajukan permohonan pelunasan dengan keringanan hanya untuk membayar 40 juta rupiah saja. Dari nilai pokok utang 100 juta, dia menawar 40 juta rupiah saja. Dan ternyata tidak disetujui. Nah, dari situlah beliau berkonsultasi kepada saya. Nah, saat itu saya sudah jelaskan bahwa tidak mungkin disetujui kalau di bawah pokok utang, ya, apalagi bank pemerintah gitu. Jadi Bapak Ibu, sering saya sudah jelaskan bahwa bank itu bisnisnya jualan duit, ya, bisnis dia jualan duit. Jadi dia harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dia keluarkan harus kembali dengan anak dan cucunya, harus kembali dengan bunga dan dendanya. Nah, kalau mereka dengan mudah memberikan keringanan seperti kasus yang menimpa Bu Tari ini, maka dipastikan semua bank pasti akan bangkrut, akan tutup. Bank bisa memberikan keringanan bahkan sampai di bawah pokok hutang itu dengan syarat sangat ketat. Syarat ketat gitu. Artinya begini, kita harus definisikan lagi tentang keringanan tersebut, ya. Ada keringanan denda, ada keringanan bunga, ada keringanan pokok. Kita akan yang paling memungkinkan dulu. Paling memungkinkan adalah memberikan keringanan denda. Keringanan denda itu bisa hapus 100%, bisa dikurangi gitu, ya. Itu keringanan yang paling mudah dan yang paling bisa ditawar dengan mudah itu keringanan denda, bisa pembebasan denda gitu, ya. Karena memang denda itu sebenarnya bukan komponen hutang. Komponen hutang itu ya pokok dan bunga gitu, ya. Jadi disebutkan memang kalau di penawaran kredit itu pada saat kita memberikan mengajukan kredit dan setujui, biasanya ada surat penawaran kredit. Di situ memang disebutkan pinjamannya berapa, penawarannya dengan bunga berapa. Kalaupun ada denda, denda itu ditulis sangat kecil. Biasanya denda itu diistilahkan sebagai klausula baku. Klausula baku itu adalah aturan yang sudah permanen dibuat untuk jenis pinjaman apapun, untuk kredit berapapun besarnya, itu baku, pasti dendanya sekian. Di bank tersebut menganut itu, makanya itu adalah bagian dari klausula baku dan itu pasti bisa ditawar. Nah, keringanan yang bisa diberikan lagi adalah keringanan bunga. Keringanan bunga itu bisa 50%, bisa 30%, bisa 100% gitu. Nah, biasanya bank itu tidak akan memberikan langsung 100%. Kalau kita mengajukan permohonan keringanan pelunasan, itu pasti dia akan turunin, mungkin hanya 50% saja atau mungkin hanya 30% saja. Begitu berproses seperti kita sedang transaksi tawar-menawar. Nah, yang paling sulit dan paling kecil kemungkinannya adalah keringanan pokok. Keringanan pokok masih mungkin, masih bisa diberikan, tapi dengan syarat juga yang sangat super ketat, sangat super ketat. Keringanan bunga aja ketat, apalagi keringanan pokok. Terus terhadap kredit macam apa yang bisa diberikan keringanan pokok? Jadi
Pertama, biasanya yang memberikan keringanan pokok itu bank swasta. Bank pemerintah tidak ada. Ya, bank pemerintah tidak ada yang memberi keringanan pokok. Karena itu aset negara. Aset negara itu tidak boleh berkurang gitu. Makanya dia tidak akan pernah memberi keringanan pokok. Keringanan bunga pun biasanya juga dicicil-cicil kalau mengasih keringanan gitu. Apalagi kalau posisi tawar bank tinggi. Nah, kembali ke masalah Bu Tari. Bu Tari ini sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu dia mengajukan pelunasan di angka 40 juta, jauh di bawah pokok. Saat itu baru menunggak 1 bulan. Nah, saya pastikan itu tidak akan bisa diberikan, apalagi baru menunggak 1 bulan. Artinya kolektibilitasnya juga paling baru 1-2 di kolektibilitas 2. Dia tidak akan memberikan keringanan, apalagi jatuh temponya juga masih lama gitu. Masih tahun 2026 gitu, masih lama, belum jatuh tempo. Nah, yang paling memungkinkan saat itu adalah paling keringanan bunga, dan nampaknya bank tersebut cukup berbaik hati. Pada saat Ibu Tari ini mengajukan penawaran pelunasan dengan keringanan, bank seketika memberi keringanan bayar pokoknya saja. Jadi luar biasa, ini bank pemerintah loh ya. Nah, tapi dia langsung memberi keringanan bisa bayar pokoknya saja. Berarti apa yang bisa dia berikan semua. Biasanya tidak seperti itu. Biasanya mereka akan memberikan itu pertama dengan pembebasan denda dulu. Nanti terjadi tawar-menawar lagi. Kemudian dia akan kasih lagi keringanan pengurangan bunga gitu. Baru maksimalnya adalah pengurangan 100% bunga. Nah, ini baru nunggak 1 bulan oleh petugas bank, katanya langsung diberikan keringanan pembebasan bunga. Dan saya menjelaskan bahwa keputusan pemberian keringanan pembebasan bunga, artinya pelunasan hanya bayar pokoknya saja, itu ada masa berlakunya, ya, masa berlakunya. Jadi nggak bisa saat itu sekitar 4 bulan yang lalu diberi persetujuan bayar pokoknya saja, kemudian karena tidak ditunaikan, sekarang Ibu Tari datang untuk melunasi, katakan pokoknya saja, belum tentu disetujuin. Karena pasti persetujuannya dulu itu berbatas waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat ya, bank itu bisnisnya jualan duit. Dia tidak akan dengan mudah memberi keringanan kalau memang posisi dia tidak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Selama dia masih posisinya menguntungkan, pasti dia akan tidak dengan mudah memberikan keringanan. Apalagi misalnya jaminannya marketable, jaminannya nilainya besar, pasti dia akan bertahan untuk tidak segera memberikan. Nah, nampaknya Bu Tari ini menghubungi saya lagi hari ini untuk berkonsultasi. Dia mau naikkan penawarannya sekarang menjadi 60 juta. Saya sampaikan, ya monggo silakan dicoba saja, tapi saya pastikan pasti tidak disetujui dan berbahaya, karena 4 bulan setelah Ibu kemarin mengajukan keringanan tidak disetujui, tidak ditunaikan keringanan yang diberikan oleh bank, bertambah 4 bulan berarti sudah menunggak 5 bulan, masuk mau 6 bulan. Berarti kolektibilitasnya sudah di antara kolektibilitas 4 dan 5. Mendekati kredit macet. Berarti bank sedang dalam posisi mendekati dihadapkan dalam pilihan lunasi atau hapus buku. Mereka akan dihadapkan pilihan itu. Kalau nggak dilunasi, maka harus dihapus bukukan. Dilunasi, kalau nggak dilunasi berarti harus dilelang. Maka bank pilihannya berikutnya setelah itu adalah lelang atau hapus buku. Kalau hapus buku, mereka akan mengurangi laba yang sudah mereka miliki. Dan itu pilihan tidak menarik buat bank. Kalau memang asetnya masih ada, kalau memang asetnya masih memungkinkan untuk dilelang, pasti bank akan pilih lelang daripada
menghapus bukukan. Jadi dalam waktu dekat Ibu Tari ini pasti akan diajukan lelang. Kalau masih penawarannya hanya di angka 60 juta. Karena sudah saya jawab dari 4 bulan yang lalu, tidak mungkin bank pemerintah memberi keringanan bayar pokoknya saja. Apalagi dari cerita-cerita yang sudah dia sampaikan bahwa tunggakannya baru 1 bulan saat itu. Dan saat itu juga saya menilai usaha ibu ini masih ada, masih jalan kayak gitu. Jadi saya tadi menyampaikan hati-hati dengan penawaran ibu yang kedua ini, karena saya yakin pasti tidak disetujui dan pasti bank akan ambil keputusan. Ambil keputusannya apa? Pasti keputusannya diajukan lelang. Bukan menakut-nakutin, tapi bisa diterka. Karena apa? Dari 4 bulan yang lalu dan sampai sekarang ibu berkutat di bawah pokok. Bank tidak mungkin memberikan itu, sehingga bank akan berpikir tidak ada penyelesaian yang jelas, daripada berlarut-larut akan diajukan lelang. Itulah yang akan terjadi. Nah, tadi saya menyampaikan, Bu, sekarang ibu yang harus ibu pikirkan adalah bagaimana cara mencari kekurangannya dari pokok utangnya, ya, bukan bagaimana caranya agar bisa bayar di bawah pokok utang. Jadi Bu, hari ini terkontaminasi mungkin cara berpikir dari kasus yang lain, ya, kasus yang lain, kemudian digeneralisasi, mungkin bisa juga berlaku pada kasus saya gitu. Jadi memang terkadang ada bank yang bisa memberikan keringanan di bawah pokok utang. Jadi sekitar 4-5 tahun yang lalu ada bank swasta, ya, yang tadinya dia tidak pernah bermain di bisnis mikro. Kemudian dia membuka gerai-gerai di kecamatan-kecamatan secara masif, luar biasa. Dan saat itu memang ekspansi kreditnya besar-besaran, bahkan mengalahkan bank pemerintah yang ada di kecamatan-kecamatan, ya. Ekspansinya luar biasa, masif. Dan apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian terjadi tingkat kemacetan yang sangat tinggi. Nah, seiring waktu berjalan, akhirnya mereka memutuskan untuk tutup. Nah, karena mereka memutuskan untuk tutup, dan ini ownernya bank ini adalah di luar negeri gitu. Mereka khawatir menyimpan jaminan kredit macet yang tidak tahu akan selesainya kapan dan beresiko menyimpannya gitu. Sehingga mereka kemudian memberi penawaran kepada para debitur macetnya untuk melunasi, bahkan ada yang sampai 50% di bawah pokok. Artinya hanya bayar 50%-nya saja. Dan ini programnya bank tersebut, bukan kemauan dari nasabah. Sehingga akhirnya apa? Banyak yang akhirnya merespon dengan positif, banyak yang akhirnya mencarikan pinjaman baru untuk melunasi dan sebagainya. Dan memang ada juga yang sampai berujung dilelang karena tawaran itu tidak direspon secara positif oleh debitur. Jadi kasus memberi keringanan di bawah pokok itu sangat-sangat kecil kemungkinannya bila bank tidak dalam posisi terpaksa. Ada lagi juga yang mungkin memberi keringanan di bawah pokok, itu bila bank itu sudah menikmati keuntungan dari debitur tersebut banyak. Misalnya seseorang mendapatkan pinjaman rekening koran, katakan 1 miliar, sudah 15 tahun dia dapat pinjaman rekening koran, tiap bulan dia bayar bunganya lancar, sampai 15 tahun itu akhirnya dia menyerah dan tidak sanggup lagi untuk membayar. Nah, mungkin seperti itu bank memberi keringanan karena debitur sudah berkontribusi memberi keuntungan banyak dari 1 miliar yang dia nikmati 15 tahun yang lalu. Itu mungkin juga bisa diberikan. Tapi secara umum tidak mungkin bank mau memberikan keringanan pokok, ya, apalagi bank pemerintah. Dah tutup cerita untuk bisa dapat keringanan pokok dari bank pemerintah. Yang bisa hanya keringanan bunga. Dan di kasus Bu Tari tersebut, banknya sudah cukup baik, langsung memberi keringanan bayar pokoknya saja. Nah, sekarang yang bisa Ibu Tari lakukan adalah
bagaimana sekarang misalnya untuk menghindari lelang, ibu datang ke bank tersebut, memberi penawaran, saya ada 40 juta, saya titipkan dulu 40 juta, sisanya saya minta waktu 3 bulan lagi. Itu namanya apa? Pelunasan bertahap. Itu sangat mungkin dilakukan dan berpotensi disetujui daripada tanpa kepastian. Kalau tanpa kepastian, pasti dalam 1-2 bulan akan dilelang. Jadi lebih baik pakai strategi seperti itu, nanti 3 bulan lagi, ibu punya nafas lagi untuk 3 bulan, mudah-mudahan dimudahkan. Dan saya yakin Bu Tari ini sebenarnya masih punya kemampuan untuk ngejar ke angka pokok, tapi mungkin dengan pertimbangan tertentu ya, dia berpikir bisa bayar di bawah pokok karena dari literasi, dari materi-materi yang pernah pernah dia dapatkan tentang bisa bayar di bawah pokok. Kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin bisa keringanan di bawah pokok. Kayak gitu aja, tutup aja cerita itu supaya Bapak Ibu selalu berpikirnya lunasi pokok utangnya. Dan ingat ya, bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang hijrah dari riba, yang diancam Allah itu adalah ribanya. Kewajiban melunasi hutang itu adalah wajib, karena hutang fid dunya wal akhirah, sampai mati dibawa. Jadi jangan pernah berpikir di bawah pokok utang, karena berarti Anda nggak pernah lunas utangnya. Belum tentu yang ngutangin ridho. Berpikirnya adalah melunasi pokok utangnya. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.